Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Dika dengan NIM 2404411419 dari kelas 4 gabungan 4 jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem ancaman keamanan basis data dan sistem informasi dari mata kuliah keamanan komputer yang diampu oleh Bapak Abdul Sair SPD MPD. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, kita perlu memahami bahwa keamanan sistem informasi sangat penting di era digital saat ini. Hampir semua aktivitas mulai dari pendidikan, bisnis hingga pemerintah bergantung pada data. Oleh karena itu, jika keamanan data terganggu, maka dampaknya bisa sangat luas. Ancaman keamanan basis data dan sistem informasi meliputi berbagai hal seperti malware, phishing, SQL injection, insider threats, atau ancaman dari orang lain, serta serangan DDoS hingga kesalahan manusia itu sendiri. Nah, ancaman-ancaman ini menargetkan 3 aspek penting, yaitu kerahasiaan data, integritas data, dan ketersediaan data. Jika salah satu saja terganggu, maka bisa menyebabkan pencurian data, manipulasi informasi, bahkan kerugian finansial yang sangat besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan rincian dari masing-masing ancaman tersebut secara lebih detail. Yang pertama, malware atau perangkat lunak berbahaya. Malware ini memiliki banyak jenis seperti virus yang dapat menyebar ke file lain, worm yang menyebar melalui jaringan, trojan yang menyamar sebagai aplikasi aman, dan ransomware. Malware biasanya masuk ke dalam sistem tanpa disadari oleh pengguna, misalnya melalui file yang diunduh, website yang tidak aman. Kedua, ransomware. Ransomware ini sangat berbahaya karena dapat menginskripsi data atau mengunci data korban. Selain itu, penyerang akan meminta tebusan agar data bisa dikembalikan. Jika korban tidak membayar, maka data bisa hilang secara permanen. Yang ketiga, ada phishing atau social engineering. Ini adalah teknik manipulasi psikologis. Penyerang biasanya berpura-pura menjadi pihak terpercaya seperti bank atau admin untuk mengelalui korban agar memberikan informasi penting seperti username, password, ataupun kode OTP. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati terhadap pesan atau email yang mencurigakan. Keempat, ada SQL injection. Ini merupakan serangan yang menargetkan database dengan cara menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input sistem. Jika sistem tidak memiliki pengaman yang baik, maka penyerang bisa mengakses bahkan menghapus data penting dalam database. Kelima, ada insider threats dan kesalahan manusia. Ancaman ini justru berasal dari dalam organisasi sendiri, misalnya karyawan yang menyalahgunakan hak akses ataupun kesalahan konfigurasi sistem yang menyebabkan celah keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia juga sangat berpengaruh dalam keamanan sistem. Keenam, ada distribusi denial of service atau DDoS. Serangan ini dilakukan dengan cara membanjiri server menggunakan trafik palsu dalam jumlah besar. Akibatnya server menjadi lambat atau bahkan tidak bisa diakses oleh pengguna yang sebenarnya. Ketujuh, ada man in the middle atau MITM. Pada serangan ini, penyerang berada di tengah komunikasi antara dua pihak. Tanpa disadari, data yang dikirim bisa disadap atau bahkan diubah oleh penyerang. Dan yang terakhir, kerentanan sistem. Ini terjadi karena sistem atau aplikasi tidak diperbarui secara berkala, padahal update biasanya berisi perbaikan celah keamanan. Jika tidak dilakukan, maka celah tersebut bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Selain memahami jenis ancaman, kita juga perlu mengetahui cara pencegahannya. Misalnya, dengan menggunakan antivirus, memperbarui secara rutin, menggunakan password yang kuat, serta tidak sembarangan mengklik link yang mencurigakan. Edukasi dan kesadaran pengguna juga sangat penting dalam menjaga keamanan sistem. Sebagai kesimpulannya, ancaman terhadap keamanan basis data dan sistem informasi sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan meningkatkan keamanan sistem agar terhindar dari berbagai serangan yang dapat merugikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.